Saya cari ibu sekalian, saya cari ke agama Buddha, saya cari ke agama Hindu, saya cari ke agama Katolik, saya cari ke agama Kristen, saya nggak dapat Tuhan itu siapa. Lah kenapa? Karena nggak memuaskan akal. Yang tadi saya cerita, saya keluar dari agama Katolik karena nggak muasin akal. Hindu sama, Buddha sama, Katolik sama, Kristen sama. Yang saya belum cari cuma Islam. Setelah saya masuk kuliah, teman saya nanya, "Lik, kamu masih mau nyari Tuhan itu siapa? Agama yang benar apa?" Saya bilang, "Iya, ikut sama saya." Ketemu sama ustadz saya. Ini orang ustadz saya beda, orangnya masih muda tapi omongannya berhikmah. Namanya Ustadz Fatih Karim. Ayat yang pertama kali dibacakan kepada saya adalah Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Surat ayat kedua. Surat pertama apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah berarti seperti cover buku. Lalu kemudian surat kedua Al-Baqarah, kata pengantar. Ayat pertama Al-Baqarah, alif. Ayat kedua, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Berarti kata pengantarnya begitu. Pas baca kata pengantar, baru-baru saya bilang apa? Sombong betul kitab ini. Nah kenapa? Baru di awal-awal sudah mengatakan bahwa dia tidak ada kesalahan, sempurna. Emang yang buat siapa? Lalu kemudian saya protes, "Kang, kalau begitu ini kitab salah." Lah kenapa? Belum apa-apa dia bilang bahwa kitab ini sempurna, tidak ada keraguan di dalamnya. Sedangkan menurut saya manusia nggak mungkin sempurna. Karena manusia nggak sempurna, maka buatan manusia juga nggak sempurna. Karena pikir saya yang buat Al-Quran adalah manusia, padahal bukan. Wajar nggak saya mikir begitu? Ya, karena yang buat Weda siapa? Manusia. Tripitaka? Manusia. Yang buat Alkitab? Manusia. Wajar nggak saya mikir begitu? Wajar. Tapi ustadznya bilang, enggak, ini nggak sama kayak yang lain. Ini yang buat bukan manusia, langsung dari Tuhan pencipta semesta. Halo, selamat siang dan jumpa lagi dengan Pak Git. Demikianlah setelah kita dengarkan atau kita nonton bersama tadi ungkapan dari Felix Xiao yang mengatakan dia telah mencari Tuhan dengan Tuhannya Buddha, Tuhannya Hindu, Tuhannya Katolik, Tuhannya Protestan gitu. Nah ini semua nggak ada yang masuk akal kata dia. Makanya dia masih mencari lagi yang belum pernah dicoba Islam itu. Yang pertama ditemukan juga maksudnya diketemukan dengan seorang ustadz yang Pak Git juga nggak mau menyebutkan namanya. Nah ustadz ini menjelaskan kalau Al-Quran itu buatan Tuhan kata. Jadi kalau kitab-kitab agama lain itu yang buat manusia ya. Tapi kalau Al-Quran ini yang buat Tuhan atau Allah gitu ya. Ya, Pak Git tidak menyerang agamanya, maksudnya tidak menyerang agama Islam atau agama non-Islam gitu. Tapi yang Pak Git serang di sini adalah pola pikir dari Felix Xiao ini gimana gitu. Jadinya berkesan cerita ceramahnya itu yang pertama adalah membodohi umat, itu yang pertama. Jadi yang kedua dengan mengatakan Tuhannya orang Islam itu masuk akal ini malah jadi aneh. Karena sifatnya agama ya teman-teman, kita berpikir netral saja. Sifatnya agama itu rata-rata itu sifatnya dogma dan doktrin gitu. Jadi isinya itu rata-rata seperti itu, hasil dari olah pikir manusia gitu. Kalau dinyatakan Al-Quran ini dibuat oleh Tuhan, yang nyetak Al-Quran kan manusia gitu. Yang ngedit juga manusia. Baik kita kupas sedikit tentang Al-Quran, hadis termasuk kisah Nabi Muhammad gitu ya, atau Sirah Nabawiyah ya. Jadi Sirah Nabawiyah ya, ini pertama dibuat oleh Ibnu Ishaq ya. Setelah 133 tahun lah sekitar gitu setelah Nabi Muhammad wafat ya. Jadi Ibnu Ishaq ini mencari data tuh dari perkataan orang per orang gitu. Jadi Sirah Nabawiyah itu dibuat bukan pada saat masa Nabi hidup gitu. Jadi setelah Nabi meninggal dibuatlah Sirah Nabawiyah versi 1 oleh Ibnu Ishaq gitu.
Tapi yang sekarang ada itu bukan sirah nabawiyahnya Ibnu Ishaq, tapi Ibnu Hisham. Nah, Ibnu Hisham ini itu 100 tahun lagi, maksudnya selisihnya dari sirah nabawiyah yang pertama itu katakanlah 100 tahun gitu. Jadi sirah nabawiyah yang ada sekarang itu kisaran sudah selisihnya pada saat Nabi meninggal ya, terhadap Nabi meninggal itu selisihnya 230-an tahun atau 250 tahun setelah Nabi meninggal. Jadi isinya sirah nabawiyah versi Ibnu Hisham itu pasti tulisannya Qola Ibnu Ishaq. Nanti qola lagi dari siapa gitu diurutkan kembali. Dan Ibnu Ishaq waktu pertama juga qola dari yang lain, jadi tidak bertemu langsung gitu. Jadi kalau kita melihat suatu pesan berantai gitu ya dalam suatu game, misalnya ada 10 orang gitu ya, pesan berantai dari A, B, C, D sampai 10 itu kan begitu dari awal sampai ujung itu ada miscommunication gitu. Nggak mungkin semuanya itu benar. Ya contohnya saja akhirnya pada pembuatan hadis Bukhari Muslim gitu ya. Bukhari Muslim ini itu dibuatnya jaraknya dari Arab Saudi itu atau dari Mekah Madinah itu ya sekitar 4.000 kilo dan selisih waktunya itu lama gitu. Jadi Muslim ini membedah hadis itu dari 600.000 hadis, yang disohehkan itu 7.000. Itu berdasarkan qola juga. Jadi hadis ini teman-teman bukan dibuat pada saat Nabi hidup juga. Demikian pun dengan Al-Quran gitu. Mushaf itu prosesnya lama, hingga proses yang sekarang kita tahu, yang sekarang dicetakkan, sekarang itu yang beredar, nah itu adalah proses editing di tahun 1924 di Kairo, Mesir gitu. Jadi prosesnya itu udah melewati campur tangan manusia semua. Apa kita yakin gitu? Apakah ini masuk akal kalau ini juga disebut firman Tuhan? Yang jelas kalau yang disebut firman Tuhan itu memang agama-agama samawi ya. Kristen, Katolik, Islam itu agama samawi. Tapi kalau Hindu, Buddha memang bukan ciptaan atau bukan firman Tuhan. Tapi menurut Pak Git sendirian, ini menurut Pak Git, agama Hindu Buddha ini Tripitaka Weda itu bukan buatan Tuhan, justru ini lebih masuk akal gitu ya, selama kita melogikakan sesuatu yang tadi dibilang masuk akal gitu ya. Nah ini nggak masuk akal gitu loh kalau Tuhan itu berfirman itu ya, maaf ya, ini hanya istilahnya pendapat. Tuhan itu berfirman kepada satu orang buat seluruh dunia, dan kenapa baru abad yang kita kira ya di abad 700, abad 7 Masehi gitu ya. Nggak sebelum-sebelumnya kalau Tuhan itu mau berfirman gitu. Nah, ini jadi permasalahan gitu loh. Kalau kita mengatakan yang masuk akal itu siapa? Waduh, repot gitu. Karena intinya kan jadinya mencari kebenaran. Nah, kalau kita mencari kebenaran itu adanya di sains. Misalnya 4 tambah 4 sama dengan 8. Nggak mungkin 4 tambah 4 itu sama dengan 6 gitu. Atau kita mengocok dadu, probabilitasnya tuh angkanya cuma dari 1 sampai 6, nggak mungkin keluar 8 atau 12 gitu, kecuali kalau dadunya double gitu ya. Nah ini yang masuk akal tuh begitu teman-teman. Jadi maaf ya, semua agama itu memang diyakini seseorang, namanya keyakinan gitu. Jadi diyakini seseorang, kalau udah diyakini sudah nggak perlu memperdebatkan mana yang benar, mana yang salah, yang nantinya akhirnya ini akan menjadi debat kusir. Nah, kalau mau berdebat sesuatu yang bisa dibuktikan secara ilmiah gitu, misalnya gravitasi bumi gitu, atau teori relativitas ya, kemudian teori energi, nah ini bisa diperdebatkan gitu, bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau kita hanya berdebat gitu dengan menggunakan kitab dan kitab, ini mau sampai kiamat juga nggak ada selesainya. Karena semua kitab ini punya kelemahan gitu. Contohnya di Quran gitu ya.
Di Quran itu mengatakan orang kafir. Orang kafir itu katakan orang non-muslim. Tapi kalau teman-teman lihat sendiri di Al-Baqarah 62 atau Al-Maidah 69, di situ Quran itu menyebutkan orang Yahudi, Nasrani, Majusi gitu ya. Itu termasuk orang-orang yang beriman. Jadi ada istilahnya ayat yang bertolak belakang itu 180 derajat gitu. Jadi kita mau pakai yang mana gitu kan. Ya contohnya lagi misalnya menikah itu boleh 4 gitu ya. Boleh 4 berdasarkan Quran gitu ya. Boleh, maksudnya laki-laki bisa menikahi 4 istri gitu. Tapi kalau dilihat dari sejarahnya itu dulu itu sebetulnya pada saat itu budaya menikah orang-orang Arab ya sebetulnya sama juga ya dengan raja di Indonesia atau di mana gitu. Itu istrinya banyak gitu. Bisa berapa aja. Nah, ini digunakan untuk membatasi, untuk mengurangi yang biasanya nikah 10 sampai 20 orang gitu ya, menikah 10 sampai 20 wanita. Nah, ini disedikitkan gitu, diminimalisasi, maksudnya begitu. Jadi kalau kita melihat yang dikatakan Felix Xiao tadi, Tuhannya Islam yang paling masuk akal, yang lain gak masuk akal, ya ini sudah kalau dimasukkan kategori ya udah masuk penistaan agama kalau dari hukum. Jadi kan istilahnya dia ceramah, dia berpidato, ceramah, kemudian dakwah, tapi menceritakan agama-agama lain yang harusnya dia lebih baik menceritakan kebaikan agamanya sendiri, kemudian tentang kebajikan, kebijakan, itu yang harusnya diceritakan itu. Bukan malah menjelek-jelekkan agama lain. Itu Tuhannya tidak masuk akal. Padahal ya Pak Gid bilang ya sama aja, soalnya ini masalah keyakinan teman-teman. Masalah keyakinan ini susah untuk diperdebatkan karena tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Yang akhirnya kalau yang tidak bisa mengekang emosi, perdebatan itu akan makin panas dan membuat seperti itulah, jadi gampang terprovokasi, ngelihat orang yang beda agama jadi sebel. Nah, yang seperti itu yang kita hindari. Baik teman-teman, kita ambil kesimpulan ya. Yang pertama, dengan mengatakan Tuhan berdasarkan persepsi agama lain selain Islam tidaklah masuk akal. Pernyataan ini adalah salah besar dan salah kaprah gitu. Yang seharusnya dalam berdakwah ini tidak perlu diungkapkan. Kalau misalnya cuma cerita sama istri atau sama teman secara pribadi gitu, tidak dipublikasikan, ya nggak ada masalah. Kalau kayak gini kan yang lihat orang banyak gitu. Dan orang Islam pun jadi besar kepala gitu. Orang Islam sendiri jadi besar kepala. Menurut Felix Xiao, Tuhannya orang Islam yang paling masuk akal gitu. Tuhan yang lain tidak masuk akal. Nah, ini kan juga tidak baik. Akhirnya dampaknya ke umat, jadi pembodohan umat yang akhirnya nanti akan saling menjelekkan agama satu dengan lainnya. Yang kedua, dengan mengatakan kalau firman yang ada di Al-Quran itu adalah firman Tuhan, ya tentu saja ini kan menurut persepsinya si Xiao dan ustadznya. Kalau diperdebatkan dengan agama lain mau saling terbuka, ya belum tentu juga gitu teman-teman. Jadi kita tidak bisa, intinya tidak bisa mencari kebenaran atau kesalahan yang istilahnya itu yang fatal dalam sebuah agama. Ini kebenarannya nyata atau kesalahannya nyata, itu nggak bisa. Yang kita bisa adalah meyakini dan menjalankan suatu agama dengan tidak menyinggung agama lain. Menurut Pak Gid ini cukup sekian dan terima kasih.